Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Abdul Majid, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kita mengenal hakikat manusia dan pendidikan. Bersumber dari jurnal ilmiah UT, saya menyimpulkan bahwasanya apa itu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Di sisi lain, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran, memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Setelah tadi kita telah mengetahui apa itu arti dari hakikat manusia, sekarang saya sedikit menjelaskan tentang aspek-aspek hakikat manusia. Jadi, susunan aspek hakikat manusia itu yang pertama adalah asal-usul manusia. Jadi, manusia itu berasal dari proses evolusi yang panjang. Dimulai dari nenek moyang kita, primata di Afrika. Dalam konteks pendidikan, pemahaman asal-usul ini penting untuk mengembangkan kesadaran akan identitas dan tanggung jawab diri kita sebagai makhluk sosial dan moral. Yang kedua yakni struktur metafisik manusia. Manusia terdiri dari kesatuan badan dan roh dengan berbagai paham seperti materialisme dan dualisme. Struktur ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya sebagai makhluk fisik tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku yang penting di dalam pendidikan. Yang ketiga yakni adalah karakteristik manusia. Karakteristik manusia meliputi kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, serta kesadaran diri. Ini menciptakan individu yang unik dan otonom yang memiliki potensi untuk berkembang melalui pendidikan, memfasilitasi pertumbuhan intelektual dan emosional manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, yakni makna eksistensi manusia di dunia. Jadi di sini eksistensi manusia memiliki makna mendalam dalam konteks pendidikan, yaitu pencarian makna hidup dan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar kita. Pendidikan membantu individu memahami tujuan hidupnya, mengembangkan sikap positif, serta membangun hubungan sosial yang konstruktif terhadap sekitar kita. Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu ontologi. Jadi, definisi ontologi adalah suatu studi tentang keberadaan dan esensi sesuatu dalam konteks pendidikan yang berfokus pada konsep manusia sebagai subjek pendidikan. Lantas, apa itu manusia sebagai subjek pendidikan? Yakni adalah manusia dipandang sebagai inti dari proses pendidikan yang memiliki potensi rohani seperti fitrah, kolbu, dan akal yang menjadikan manusia tertinggi martabatnya serta derajatnya dibanding dengan ciptaan yang lain. Selanjutnya yakni apa itu epistemologi? Jadi definisi epistemologi yakni adalah suatu studi yang mempelajari tentang pengetahuan dan sumber pengetahuan dalam konteks pendidikan yang berfokus pada bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan dipahami oleh manusia. Epistemologi pendidikan mengkaji bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, disampaikan, dan divalidasi. Epistemologi pendidikan berfokus pada sumber ilmu pengetahuan. Setelah tadi kita mempelajari tentang epistemologi, selanjutnya kita harus mengenal apa itu aksiologi. Ini masih ada kaitannya dengan pendidikan
manusia. Jadi definisi aksiologi adalah studi tentang nilai dan tujuan dalam konteks pendidikan berfokus pada nilai-nilai yang diwujudkan melalui pendidikan. Aksiologi pendidikan mengkaji nilai-nilai yang mendasari tujuan dan proses pendidikan itu sendiri, seperti moral, etika, dan estetika dalam pendidikan. Lantas, dalam konteks pendidikan Islam, apa tujuan dari aksiologi pendidikan? Jadi, aksiologi pendidikan melihat nilai-nilai yang melekat dalam konteks pendidikan Islam. Tujuannya adalah menemukan jawaban tentang kegunaan dan nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Di sisi lain, tujuan aksiologi pendidikan Islam berfokus pada pengembangan nilai-nilai yang mendasari pendidikan, bertujuan untuk membentuk individu yang soleh, taat beribadah, dan beramal untuk kehidupan akhirat. Aksiologi mengkaji nilai-nilai etika dan estetika di dalam pendidikan itu sendiri, mengintegrasikan norma-norma Islam dalam kurikulum untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Selain itu, aksiologi pendidikan Islam juga berperan dalam membina kepribadian peserta didik, memberikan pemahaman tentang baik dan buruk, serta menyiapkan mereka untuk berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Di materi terakhir, saya menjelaskan tentang klasifikasi tujuan pendidikan. Jadi, di dalam tujuan pendidikan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 ranah utama. Yang pertama, tujuan kognitif, yang kedua, tujuan afektif, dan yang ketiga adalah tujuan psikomotor. Jadi, yang pertama, tujuan kognitif. Ini berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir. Ini mencakup yang pertama, pemahaman, yakni mengerti konsep dan informasi. Yang kedua, analisis. Jadi, siswa mampu memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur. Yang ketiga, sintesis, menggabungkan informasi untuk membentuk ide atau produk baru. Yang keempat, yakni evaluasi, menilai nilai atau kualitas informasi berdasarkan kriteria tertentu. Untuk yang kedua, yakni tujuan afektif. Tujuan afektif di sini berhubungan dengan sikap, nilai, dan emosi peserta didik. Dalam hal ini mencakup yang pertama, menerima atau receive, kesediaan untuk memperhatikan dan menerima informasi baru. Yang kedua, responding atau menanggapi, keterlibatan aktif dalam pembelajaran seperti berpartisipasi dalam suatu diskusi. Yang ketiga, menilai atau valuing, menghargai nilai-nilai tertentu dan menunjukkan komitmen terhadapnya. Yang keempat, organize atau organisasi, mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam sistem kepercayaan pribadi. Dan yang terakhir adalah karakterisasi, yakni menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai yang dipegang. Yang terakhir, yakni adalah tujuan psikomotor. Tujuan psikomotor ini berkaitan dengan keterampilan fisik dan tindakan. Dalam hal ini mencakup yang pertama, persepsi, yakni kemampuan untuk mengenali dan merespon rangsangan fisik. Yang kedua, kesiapan, yakni mempersiapkan diri peserta didik untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Yang ketiga, tindakan terampil, yakni melakukan gerakan dengan ketepatan dan kecepatan yang baik. Yang terakhir, yakni keterampilan kompleks, yakni menggabungkan beberapa keterampilan menjadi satu tindakan yang terkoordinasi. Klasifikasi ini membantu pendidik untuk merancang kurikulum dan metode pengajaran yang menyeluruh, memastikan bahwa semua aspek perkembangan peserta didik itu
diperhatikan. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik mencapai tujuannya. Jadi, kita sebagai seorang guru, sebelum menentukan kurikulum yang tepat untuk peserta didik, kita harus mengevaluasi atau menilai terlebih dahulu peserta didik kita seperti apa melalui klasifikasi tujuan pendidikan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya mengenai hakikat manusia dan pendidikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.